Bahkan juga algoritma pemilu. Saiki misalnya pemilu 2024 itu kon gak mungkin menang. Wis ana sing menang ket saiki. Wis ana sing menang. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Ya. Jadi negara kita itu sesempurna dicekel cek. Tokoh intelektual Muslim Indonesia, Muhammad Ainun Najib atau Cak Nun secara terang-terangan menyebut negara Indonesia ini dikuasai oleh Fir'aun, Korun dan juga Haman. Presiden Jokowi sebagai Fir'aun, Antoni Salim sebagai Korun dan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Haman. Hal itu disampaikan Cak Nun saat dirinya berdakwah di salah satu acara dan membahas mengenai Capres 2024. Dalam video itu, Mbah Nun menyebut semua sistem dari negara Indonesia ini sudah dikuasai oleh ketiga orang tersebut. Hal itu termasuk uang maupun otoritasnya. Lebih lanjut dalam video yang diunggah di akun TikTok TRIHWSP, Cak Nun bersama dengan para jamaahnya membahas mengenai bencana yang kerap terjadi di Indonesia. Dalam pembahasannya itu, Cak Nun menyebut para pemangku stakeholder terlalu sibuk dengan bencana, yaitu tipu daya. Sehingga, jika terjadi bencana alam seperti banjir maupun longsor, para warga maupun stakeholder malah menyalahkan alamnya. Hal itu menurut Cak Nun salah. Sebab sebetulnya, terjadinya bencana itu sudah diketahui oleh para stakeholder yang ada di Indonesia. Sehingga seharusnya mereka dapat memberikan imbauan atau pemberian keputusan secara preventif kepada penduduk Indonesia. Cak Nun lalu menyebut hal itu sebagai bentuk ketidakdewasaan para stakeholder Indonesia. Cak Nun kemudian mengatakan hal ini tidak akan pernah berakhir hingga 2024 nanti. Misalnya hasil pemilu itu kan mencerminkan tingkat kedewasaan dan ketidakdewasaan rakyatnya, betul enggak? Bahkan juga algoritma pemilu. Saiki misalnya pemilu 2024 itu kon gak mungkin menang. Wis ana sing menang ket saiki. Lebih lanjut, Cak Nun menuturkan seharusnya pemerintah yang mengurus tanah air dan rakyatnya. Namun menurut Cak Nun para pemerintah itu malah lebih berfokus pada kekayaan dan pendapatannya sendiri. Itu adalah suatu peradaban tipu daya yang menurut Cak Nun tidak akan pernah berhenti hingga kapanpun. Video itu lantas menuai pujian dari warganet untuk Cak Nun. Banyak warganet yang mengatakan bahwa penuturan Cak Nun selalu fakta dan tidak dibuat-buat. Warganet juga banyak memuji sikap berani Cak Nun. Keren Cak Nun, objektif, tegas dan fakta, tanpa tedeng aling-aling, tulis Reza. Lugas dan jelas tanpa rasa takut karena beliau berjiwa bebas, tulis Abu Lima Boys. Sementara itu Jokowi berpesan sekaligus mendorong seluruh pihak untuk terus menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam memasuki tahun politik 2024. Tak cuma menyebut Jokowi sebagai Fir'aun, Antoni Salim sebagai Korun dan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Haman. Sebelum ini Cak Nun membahas adanya kekuasaan besar di balik kesederhanaan Jokowi dalam memimpin bangsa ini. Jadi saya ke istana itu kerjanya cuma dua. Mengeluarkan presiden, turun dari kursinya, dan yang satu pindah dari istana. Jadi aku ojo loroatin aku gak rono. Aku mek nuruti aturan Gusti Allah bahwa umaro itu harus sowan kepada ulama. Tidak boleh ulama sowan kepada umaro. Itu bukan soal tinggi rendah, itu memang pembagian tugasnya seperti itu. Gitu loh. Dan itu terjadi sejak zaman Pak Harto. Saya ketemu Pak Harto hanya untuk nurunin dia, dan kemudian ketemu sekali untuk menjadi ustadznya dia, saya imamnya Pak Harto. Dia minta kepada saya karena dia sudah husnul khotimah, dan kita keliling husnul khotimah beberapa waktu termasuk di Masjid Besar Surabaya. Itu urusannya adalah taubah nasuha dan husnul khotimah. Satu di antara pelopor aksi 98 yang menjatuhkan rezim Soeharto ini mengatakan, ada level tertentu di mana semua memiliki skenario sendiri. Kata dia. Lantas Cak Nun mengaku kasihan terhadap Presiden Jokowi. Jadi orang sekarang salah niat makanya menderita seluruh bangsa kita. Sampai presidennya sangat menderita. Sangat menderita. Doakan dia tidak sampai gila. Ini saya serius, saya nggak akan benci siapapun, saya tidak tega sama dia. Karena dia tidak berkuasa sedikit pun. Selama menjabat, Presiden Jokowi berada di bawah tekanan berat.
Cak Nun menjelaskan, jika saat ini tengah terjadi gejolak politik yang dipengaruhi kelompok atau jaringan di luar negeri. Dia menilai, kelompok global itulah yang menjadi satu di antara pihak yang memegang kendali kekuasaan. Ini saya serius, saya nggak akan benci siapapun, saya tidak tega sama dia. Karena dia tidak berkuasa sedikit pun. Bahkan 4 orang yang menguasai itu pun adalah orang-orang yang dikuasai oleh penguasa di belakangnya lagi. Megawati juga tidak berkuasa, Luhut itu juga tidak berkuasa. 4 orang yang Anda sebut itu tidak berkuasa. Ada yang berkuasa yang tidak, Anda tidak tahu namanya. Bahkan yang berkuasa pun di dalam de facto-nya istana atau Jakarta, itu pun tidak berkuasa. Mereka hanya jari-jari dari tangan di belakangnya. Dan yang harus Anda temukan adalah lengannya itu lengan siapa. Dan itu berlangsung sejak 700 tahun yang lalu. Itu satu konsorsium. Terutama Pak Presiden yang sekarang itu kasihan luar biasa. Doakan dia segera dibebaskan dari tekanan-tekanan. Ya. Indonesia akan merangkak naik dan bangkit atau menjadi jongos di tahun 2024. Ujarnya.